Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan. Latihan merupakan proses yang sistematis dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihannya. Diperlukan fisik yang baik untuk dapat melakukan kegiatan berulang-ulang, sehingga fisik perlu untuk dilatih terlebih dahulu. Berikut adalah prinsip-prinsip latihan. Yang pertama, prinsip kesiapan. Pada prinsip kesiapan, materi dan dosis latihan harus disesuaikan dengan usia olahragawan. Oleh karena usia berkaitan erat dengan kesiapan kondisi fisiologis dan psikologis dari setiap olahragawan. Yang kedua, prinsip individual. Dalam merespon beban latihan untuk setiap olahragawan tentu akan berbeda-beda, sehingga beban latihan setiap orang tidak dapat disamakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan anak dalam merespon beban latihan diantaranya adalah faktor keturunan, kematangan, gizi, waktu istirahat dan tidur, kebugaran, lingkungan, sakit cedera, dan motivasi. Maka agar seorang pelatih berhasil dalam melatih, perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan, terutama dalam merespon beban latihan. Beban latihan harus senantiasa disesuaikan dengan kemampuan adaptasi, potensi, serta karakteristik spesifik dan dari atlet. Seluruh konsep latihan haruslah disusun sesuai dengan kekhasan setiap individu agar tujuan latihan dapat sejauh mungkin tercapai. Yang ketiga, prinsip adaptasi. Adaptasi merupakan cara organisme beradaptasi terhadap lingkungannya dengan mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu, cahaya, panas, sehingga mudah merespon perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ciri-ciri terjadinya proses adaptasi pada tubuh akibat latihan yaitu yang pertama, kemampuan fisiologis ditandai dengan membaiknya sistem pernapasan, fungsi jantung, paru, sirkulasi, dan volume darah. Kedua, meningkatnya kemampuan fisik yaitu ketahanan otot, kekuatan, dan power. Yang ketiga, tulang, ligamenta, tendo, dan hubungan jaringan otot menjadi lebih kuat. Yang keempat, prinsip beban lebih atau overload. Prinsip beban lebih atau overload yaitu prinsip ketika seseorang harus meningkatkan beban latihan setiap kali atlet sudah mampu untuk mengatasi beban yang diangkatnya. Beban latihan harus melampaui atau mencapai sedikit di atas ambang batas ambang rangsang. Sebab beban yang terlalu berat akan mengakibatkan tidak mampu diadaptasi oleh tubuh. Sedangkan terlalu ringan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan fisik. Sehingga beban latihan harus memenuhi prinsip moderat. Untuk itu, pembebanan dilakukan secara progresif dan diubah sesuai dengan tingkat perubahan atlet. Metodologi pelatihannya menganut sistem tangga atau sering pula disebut sistem ombak. Yang kelima, prinsip progresif atau peningkatan. Merupakan prinsip latihan yang dimana pembebanan latihan harus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan kemajuan seseorang dalam berlatih. Agar terjadi proses adaptasi tubuh, maka diperlukan prinsip beban lebih yang diikuti dengan prinsip progresif. Latihan progresif artinya dalam pelaksanaan proses latihan dilakukan dari yang mudah ke yang sukar, sederhana ke kompleks, umum ke khusus, bagian keseluruhan, ringan ke berat, dari kuantitas ke kualitas, serta dilakukan secara ajak, maju, dan berkelanjutan. Yang keenam, prinsip spesifikasi. Merupakan prinsip latihan pengembangan efek biologis dan memunculkan adaptasi atau penyesuaian tubuh terhadap latihan. Mengatur macam bentuk latihan, ukuran latihan yang berbeda-beda, dan penentuan waktu latihan. Setiap bentuk latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga. Prinsip spesifikasi antara lain yang pertama, spesifikasi kebutuhan energi. Yang kedua,
spesifikasi bentuk dan model latihan. Ketiga, spesifikasi ciri gerak dan kelompok otot yang digunakan. Yang ketujuh yaitu prinsip variasi. Pemberian variasi latihan merupakan cara yang baik agar atlet dapat menikmati latihan dengan senang dan gembira, supaya atlet tidak bosan. Program latihan yang baik harus disusun secara variatif untuk menghindari kebosanan, keengganan, dan keresahan yang merupakan kelelahan secara psikologis. Komponen utama yang diperlukan untuk memvariasi latihan adalah 1. Kerja dan istirahat. 2. Latihan berat dan ringan, dari mudah yang sulit, dan dari kuantitas ke kualitas. Yang ketiga, pelatih harus kreatif dan pandai menerapkan variasi-variasi dalam latihan. Misalnya bentuk permainan dengan bola, berenang, berlatih di pegunungan, lari lintas alam, dan sebagainya. Yang ke-8, prinsip pemanasan. Pemanasan bertujuan untuk mempersiapkan fisik dan psikis atlet memasuki latihan inti. Dan diharapkan atlet dalam memasuki latihan inti dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya cedera atau rasa sakit. Ada 4 macam kegiatan pemanasan, antara lain, yang pertama, aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan suhu badan. 2. Aktivitas peregangan yang baik, pasif maupun yang aktif. 3. Aktivitas senam khusus cabang olahraga. 4. Aktivitas gerak teknik cabang olahraga. Yang ke-9 yaitu prinsip latihan jangka panjang. Prestasi olahraga tidak dapat dicapai secara instan. Untuk mencapai prestasi terbaik diperlukan waktu yang lama. Pengaruh beban latihan tidak dapat diadaptasi oleh tubuh secara mendadak, tetapi memerlukan waktu dan harus bertahap serta kontinu. Pencapaian prestasi maksimal harus didukung dengan kemampuan dan keterampilan gerak. Persiapan proses latihan harus teratur, intensif, dan progresif, membutuhkan waktu antara 4-10 tahun. Oleh karena itu, latihan jangka panjang selalu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan anak, peletakan gerak, serta strategi pembelajaran. Yang ke-10, prinsip berkebalikan. Artinya, bila atlet terhenti dari latihan dalam waktu tertentu, bahkan dalam waktu yang lama, maka kualitas organ tubuh akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Sebab proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil latihan akan menurun bahkan hilang. 11. Prinsip tidak berkelebihan. Keberhasilan dalam Yang ke-11, prinsip tidak berkelebihan. Yang ke-11, prinsip tidak berkelebihan. Keberhasilan latihan jangka panjang sangat ditentukan pembebanan yang tidak berlebihan. Artinya, kemampuan, pertumbuhan, dan perkembangan atlet, sehingga beban latihan yang diberikan benar-benar tepat. 12. Prinsip sistematik. Prestasi atlet sifatnya labil dan sementara, sehingga prinsip ini berkaitan dengan ukuran atau dosis, pembebanan, dan skala prioritas sasaran latihan. Skala prioritas latihan berhubungan dengan urutan sasaran dan materi latihan utama yang disesuaikan dengan periodisasi latihan, yang memiliki tujuan latihan yang berbeda baik dalam aspek fisik, teknik, taktik, maupun psikologis.